Pada contoh yang ini adalah suatu benda sekarang diletakkan pada daerah bidang datar, dan yang satu adalah digantung gitu ya, dan digantung dengan bantuan karton. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya koefisien gesekan benda M1 dengan bidang. Berarti kita mencari nilai mu-nya ya. Otomatis kita sudah harus mengetahui nilai gaya normal yang nanti didapatkan dari gaya berat eh, benda, benda yang M1 atau benda yang pertama. Nah, caranya mari kita uraikan dulu gaya-gayanya. Di sini kita biasa ya memiliki gaya normal ke atas, lalu kemudian kita punya gaya berat yang ke bawah. Ini adalah untuk komponen massa pertama. Kemudian ada tegangan tali, ada tegangan tali di sini. Kemudian di sini juga ada tegangan tali yang menarik massa 2 gitu. Lalu di massa 2 kita punya gaya berat ke bawah untuk W2. Nanti kita uraikan dulu masalah masing-masing massa, yaitu benda satu dan benda dua. Pada benda kedua, ya, pada benda kedua ini, kita melihat hanya ada gaya yang bekerja adalah gaya pada komponen Y-nya saja, gitu ya. Sehingga kita bisa melihat, kita cek dulu ini keadaannya seimbang atau ada percepatan. Oh, ternyata dalam keadaan setimbang ya, berarti yang berlaku adalah sigma F sama dengan 0 untuk baik untuk yang X dan untuk yang Y. Nah, untuk komponen M2 kita uraikan, yaitu sigma F Y sama dengan 0 ya. Sigma F-nya yang total gaya yang bekerja adalah, berarti yang atas yang positif gitu ya, T min W2 sama dengan 0. Sehingga T itu sama dengan W2. Ya. Nah, W2 itu adalah massa dikali gravitasi, yaitu massa 2 ya. Massa 2 berapa? 1 kilo. Gravitasi 9,8. Berarti 1 kali 9,8, yaitu T, T pada bagian ini ketemu 9,8 Newton. Itu adalah uraian gaya-gaya yang bekerja pada massa 2. Pada massa 1, kita lihat di sini komplit ya, ada uren pada sumbu Y dan juga sumbu X. Karena di sini keadaannya setimbang, maka kita pakai kesepakatan saja yang sebelah kanan yang positif, yang kiri yang negatif. Berarti yang T ini nanti negatif. Kemudian gaya yang di sini kita yang positif. Jadi ya, kalau yang atas otomatis yang positif, yang W-nya nanti yang negatif. Nah, mari kita uraikan. Untuk sigma Fx, berarti yang komponen yang terakhir X, berarti ada F dikurangi T sama dengan 0, ya, sehingga nilai gaya gesek itu sama dengan nilai gaya tegang talinya. Kemudian pada komponen urean gaya-gaya di sini Y, kita lihat ada N, ya, gaya normal ke atas. Ini N dikurangi W1. Kalau kita sudah ruaskan, nanti N sama dengan W1, gitu ya. Jadi N sama dengan W1, dan W1 adalah massa kali gravitasi. Massanya 4 kilo, gravitasi 9,8. Ketemu 39,2 Newton. Nah, komponen N sudah dapat, kemudian T ya, T di sini juga sudah dapat. F ya, T kan 9,8. Sementara sini F sama dengan T. Berarti F sama dengan 9,8 Newton. Jadi nilai ini kita masukkan, sebelumnya kan F sama dengan mu kali N. Dan mu sama dengan F di sini ya. Tadinya kan N di sini. Kita pindahkan, berarti F per N. Gitu ya. F-nya adalah 9,8 dan N-nya 39,2. Jadi koefisien gesek benda M1 dengan bidang sebesar 0,25. Contoh yang selanjutnya adalah tentang
masih sama ya, benda di bidang datar dan ada satu yang tergantung dengan katrol. Tapi kali ini kita melihat bahwa eh, ada kecepatan ya, besarnya kecepatan benda, berarti sini sudah dipengaruhi oleh adanya percepatan benda. Kemana? Ke arah kiri. Maka nanti ketika kita menguraikan gaya-gaya yang bekerja di sini, ya, di sini berarti F-nya, di sini adalah pegangan P-nya. Maka kali ini yang searah dengan arah percepatan atau kecepatannya, itulah yang bernilai positif. Maka yang positif adalah yang T, yang F itu yang negatif. Jika untuk arah Y itu karena tidak ada pengaruh percepatan ke atas ke bawah, jadi dia otomatis yang N itu yang positif, yang W nanti yang negatif. Nah, mari kita uraikan dulu gaya-gayanya. Pada benda M1 dan M2 bergerak dengan percepatan yang sama, yaitu sebesar A. Dan pada masa pertama itu berlaku, kita hitung dulu, W1 itu kan massa kali gravitasi ya. Massa M1 itu adalah 2, berarti 2 kali 9,8 ketemu 19,6 Newton. Jadi W-nya ini adalah 19,6 Newton. Kemudian kita uraikan dari sini yang Y, pada sumbu Y itu kan tidak bekerja percepatan ya, sehingga nanti dalam kondisinya sehingga seimbang. Maka pada bagian Y itu biasanya kita tuliskan persamaan pertama Newton ya, sigma F sama dengan 0. Ya. N kita uraikan dulu, berarti N min W sama dengan 0, W1 ya. Sehingga N sama dengan W1. Nah, W1 berapa? 19,0 Newton. Nah, dari persamaan ini dulu kita bisa mengetahui yang ditanyakan kan koefisien geseknya sudah tahu, berarti mu-nya sama dengan 0,25. N-nya juga sudah diketahui berapa? N-nya adalah sebesar W1 ya, N sama dengan W1 sama dengan 19,6. Nah, kita bisa mencari nilai gaya geseknya. Ya, gaya gesek itu kan mu kali N berarti 0,25 kali 11,6 ketemu 4,9 Newton. Dan ini nanti kita bisa gunakan ketika kita menguraikan pada sumbu X-nya ya. If X karena ada pengaruh gaya berarti dia pakai MA gitu ya. Kemudian uraikan sumbu X berarti T min F gitu ya. Sama dengan M kali A. Kemudian kita cari dulu M-nya sudah tahu, F-nya sudah tahu, A-nya dicari, T-nya kita belum tahu berapa ya. Sehingga kita bisa menguraikan dulu dari yang dua ini dulu. Ya, yang kedua sini. Kita uraikan dulu. Di sini ada T, gitu ya. Di sini adalah W2. W2 itu massa kali gravitasi. Massa 2 berapa? 1 kilo. Ya, berarti 1 dikali 9,8. Kalau kita uraikan gaya pada masa kedua, yang bekerja kan hanya ada yang searah sumbu Y ya, sama dengan 0, karena kondisinya seimbang. Kemudian berarti T, oh enggak, dia arahnya ke sini ya, berarti seharusnya ini adalah shift gitu ya. Kita ketemu T sama dengan FA, yang tadi ya persamaan sebelumnya. Kita uraikan pada benda 2, 9,8 Newton, betul. Kemudian W, ya, karena tadi percepatannya ke sini, terus ke sini, gitu ya. W atau A-nya ke sini, berarti yang bawah, dia meluncur ke bawah, berarti yang W2 itu adalah yang positif, yang T itu adalah yang sekarang yang negatif. Karena kan arahnya kan ke sini. Begini ya. Nah, kita uraikan sigma FY sama dengan MA. Oh iya, karena di sini dia kebetulan digantung ya, digantung dan ada pengaruh ada pengaruh kecepatan, maka di sini bukan F sama dengan 0 ya, tapi F sama dengan MA. Jadi berlaku hukum kedua Newton. Berarti W2 min T sama dengan massa 2 dikali percepatannya. Nah, W2 itu kita sudah ketemu 9,8, kemudian dikurangi T sama dengan M2 kali A. Nah, persamaannya kita stop sampai sini dulu.
Karena ada dua komponen T dan komponen A, kita masih belum tahu dia nilainya ada berapa. Nah, dari komponen T dan komponen A, nanti kita dapat menjumlahkan persamaannya, yaitu kita masuk-masukkan dari yang persamaan pertama dan persamaan kedua. Cara penjumlahannya itu, yang ini adalah persamaan pertama, saya tuliskan kembali di sini ya, T min F itu sama dengan M1A, ini persamaan pertama. Nah, kebetulan di sini karena ada T juga, di sini juga ada T. T yang di sini bisa kita masukkan ke dalam persamaan kedua dengan cara kita pindah ruas T sama dengan M1A plus F, gitu ya. Lalu pada persamaan yang sudah kita ubah ini kita masukkan ke persamaan kedua sini. Nah, persamaan kedua itu kan W2 min T sama dengan M2A. T-nya kita masukkan berarti W2 min, kurung dulu, M1A plus F sama dengan M2A ya. Sehingga W2 min M1A min F sama dengan M2A. Kemudian W2 min F itu sama dengan yang M1 kali A ini kita pindah ruas ke kanan. Berarti M2A jadi plus ya karena sebelumnya min plus M1A. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini komponen A-nya kan sama ada. Sehingga ini bisa kita keluarkan luas sehingga menjadi M2 plus M1 dikali A atau M1 plus M2 ya. W2 min F. Nah, dan persamaan inilah yang kita masukkan ke sini hasilnya ya, hasil substitusinya. Nah, pada bagian ini yang ingin ketahui kan adalah percepatannya. Sehingga nilai percepatan ini bisa kita peroleh dengan memindah ruaskan si M1 plus M2 itu ke bagian kirinya. Gitu ya. Sehingga ini karena ini adalah bentuk perkalian terhadap A, maka ketika M1 plus M2 dipindahkan, dia akan jadi dibagi. Ya, pembagian seperti ini. Dan selanjutnya apa? Ya kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita temukan sebelumnya, di mana W2 yang ini adalah 1 dikali 9,8 adalah 9,8 ton dikurangi 4 F-nya ya. F-nya kan kita sudah tahu sebelumnya adalah 4,9 dibagi masa pertama adalah 1 kilo dan masa kedua adalah 2 kilo. Atau kebalik ya? Oh, balik. Masa 1 adalah 2 kilo, ya. Masa 2 adalah 1 kilo dan masa 1 adalah 2 kilo. Nah, hasil pembagiannya adalah 1,63 meter per satuan kuadrat. Nah, ini contoh 10. Ini gabungan ya, ada di bidang miring, tetapi di sini ada kaprolnya. Dan nanti contoh 11 juga sama. Cuma perbedaannya contoh 10 dan 11, yang mana contoh 10 ini adalah dalam kondisi setimbang ya. Sepertinya dia dalam kondisi setimbang. Maka nanti tidak berlaku, jadi maksudnya yang berlaku adalah ini ya, jika sistem dalam keadaan setimbang, nah berarti sigma F sama dengan 0 ya. Baik itu untuk sigma Fx-nya dan sigma Fy-nya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, sama seperti pada bidang miring, ya kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada masa 1 dan masa 2. Otomatis pada masa 1, di sini kita memiliki gaya normal, kemudian gaya berat ke bawah searah gravitasi bumi, ini W1. Karena W1 ini mau nggak mau kita uraikan dulu menjadi W1Y dan W1X ya. Ini W1X dan
Yang ini W1Y. Kalau kita proyeksikan W1X ini kan sama di sini. Nah, ini petanya. Ini nanti Anda bisa ketemu W1Y sama dengan sin ya. Wx itu W1 sin theta, kalau WY W1 cos theta. Ya, begitu. Kemudian di sini ada tegangan talinya, di sini juga ada tegangan tali ke atas. Kemudian ini adalah massa atau beban dua, yaitu massa kali gravitasinya. Kemudian jika ada gaya gesek, maka gaya geseknya akan karena dia arahnya ke sana, berarti gaya geseknya ke sini nanti ya. Nah, di sini. Nah, pertama kita hitung dulu nilai W1 pada benda M1 fokusnya. Jadi massa pertama adalah 3 kilo dikalikan gravitasi 9,8 yaitu ketemu 29,4 untuk W1. Selanjutnya kita uraikan tadi ya yang hasil W1 sin 30 derajat, tadi yang hasil uraian proyeksi di sini. Maka ketemu W1X yang ini W1X yang ini ketemu 14,7 dan W1Y itu ketemu 25,58 Newton. Lalu kemudian masih pada M1, mari kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada komponen Y dan gaya-gaya pada komponen X. Karena kondisi seimbang, semuanya sama dengan 0. Pada posisi Y berarti ada normal, gaya ke atas, berarti ini yang positif dan ini yang negatif. N min W Y sama dengan 0, maka nilai N akan sama dengan nilai W-nya, yaitu 25,58 Newton. Sementara pada arah sumbu X ada tiga gaya yang bekerja ya, ada T, ada W, dan juga ada F gaya gesek. Nah, kemudian karena ini seimbang, maka kita kesepakatan yang kanan itu yang akan positif, yang kiri yang negatif. Jadi yang ini positif, ini negatif, dan ini akan jadi negatif. Sehingga T dikurangi W1X dikurangi F sama dengan 0. Ya, ini persamaan pertama. Selanjutnya kita mencari pada benda kedua yang menggantung ini. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja hanya ada T dan ada W-nya saja ya. Karena ini kondisi setimbang, maka yang T akan yang positif dan W yang akan yang negatif. Nah, kita uraikan. Sigma FY sama dengan 0. FX-nya tidak ada ya. Berarti tadi W2 min T sama dengan 0. Jadi nilai T akan sama dengan W2 yaitu 19,6. Kemudian harga tegangan tali itu bisa kita masukkan dengan ini ya. T-nya kan sudah ketemu. Nilai T-nya adalah 19,6. Yang kita dapatkan dari setelah kita menguraikan gaya-gaya ini. Oh ya, ini agak sedikit berbeda ya. Jadi yang betul adalah T min W2 sama dengan 0. Jadi kemudian T sama dengan W2. W2-nya berapa? 19,6. Ya. Nah, nilai ini kita masukkan ke persamaan satu yang kita urai-uraikan dari komponen F untuk benda pertama. Jadi kita ketemu T min F1X min F sama dengan 0. Nah, yang kita ingin ketahui adalah gaya geseknya ya, koefisien geseknya. Maka ini kita pertahankan, yang lainnya kita pindah ruas. Kalau bingung kita tuliskan kembali di sini. Jadi seharusnya min F itu sama dengan, tidak sana ya, min T plus W1X. Dan supaya tip ini menjadi positif ya, semua ruas ini kita kalikan negatif. Ya, negatif dan negatif kan positif. Jadi kalikan negatif jadi F sama dengan T min W1X. T-nya sudah ketemu sebelumnya 19,6 ya, 19,6 dan W1X ketemu W1X W1X 14,7 sehingga ketemu nilainya 4,9 Newton gaya geseknya. Dan untuk mencari koefisiennya, kita menggunakan persamaan yang ini, kita pindah ruaskan supaya ini yang kita dapat dapatkan, sehingga N-nya pindah ruas ke sebelah sini menjadi pembagian, ya, karena ini kan operasi perkalian. Sehingga F-nya kita ketemu 4,9 dan gaya normalnya adalah 25,58. Berapa nilainya? 0,5
eh 19, 0,19. Ya. Biaya normal kita dapatkan dari ketika kita menguraikan pada komponen benda pertama pada komponen Y. Nah, selanjutnya contoh 11. Ini sama dengan contoh sebelumnya, hanya kali ini dia tidak dalam kondisi yang seimbang ya. Jadi ada percepatan, ada arah geraknya. Kemana? Kalau di sini kita lihat arah geraknya ke kanan, berarti muter ke sini. Set ke bawah sini ya. Berarti ini. Nah, A-nya ke sini. Dan ternyata massa 1 dan massa 2 itu beratnya sama, massanya sama, yaitu sama 2 kilogram. Pertama-tama, sama sebelumnya kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Langsung kita percepat seperti ini. Ini seperti petanya di sini. Anda bisa menghitung dan ketemu W1X itu nanti jadi W1 sin 30 dan WY adalah W1 cos 30. Nah, kalau Anda bingung dapat dari mana, Anda bisa playback sebelumnya yang membahas tentang penguraian gaya-gaya ini. Selanjutnya, eh, pada bagian ini berarti yang searah dengan A itu nanti akan positif. Berarti ini positif nanti ya, ini negatif, ini negatif. Seharusnya yang W2 itu adalah yang positif ya, yang ke arah atas ini yang nanti yang negatif. Nah, mari kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada bagian masa pertama. Karena adanya percepatan, otomatis yang pada bagian ini, benda satu, pada benda satu itu berlaku sigma fx itu sama dengan ma, ya, sigma fy sama dengan 0. Karena tidak ada pengaruh percepatan pada arah y. Tetapi kalau pada benda dua, kebetulan tidak ada komponen sumbu x ya, sehingga tidak dihitung. Yang ada kan hanya sigma fy. Karena ada pengaruh a, makanya di sini m kali a. Ini adalah untuk komponen massa 2, yang ini adalah untuk komponen massa 1. Ya. Sehingga pada masa 1 kita dapat menyimpulkan N minus W 1Y, ya, N di atas min 1Y, itu adalah 17,05. Kita dapat dari nilai W1Y. W1Y itu apa? W1 cos 30. Ya. Kemudian sehingga kita bisa mengetahui gaya gesek yang bekerja pada benda M1. Karena tadi mu-nya sudah diketahui nilainya 0,3. Berarti tinggal 0,3 dikalikan gaya normalnya yaitu ketemu 5,12 Newton. Nah, untuk arah sumbu X, nah kita lihat kembali ada T ya. Jadi sigma Fx ada T dikurangi W1X dikurangi F sama dengan MA ya. F1A. Nah, pada bagian ini yang sudah kita ketahui kan W1X kita sudah dapat, F sudah tahu, massa 1 tahu, kemudian A dan T belum tahu. Maka kita tinggal memasukkan saja dulu angka-angkanya dan yang masih bentuk variabel A dan T kita keep dulu saja. Sehingga kita bisa menemukan nilai T min 14,92 sama dengan 2A. Ini kita tulis sebagai persamaan pertama. Lalu pada masa kedua, yang menggantung ini, yang bekerja kan hanya arah sumbu Y saja, yaitu T dan W2. Karena searah percepatannya ke bawah, maka kita tuliskan W2 min T. Sama dengan massa 2 kali percepatan. Kenapa kok ada percepatan ya? Karena pada sumbu Y di sini ada pengaruh percepatannya, gitu ya. Seperti ini. Kan ditarik kali, gitu ya. Nah, dari sini kita ketemu persamaan 19,6 min T sama dengan 2A. 2 dari mana? 2 itu dari massa benda kedua, itu 2 kilo. Kemudian W2, W2 itu M kali G, massa 2 kali gravitasi, yaitu 19,9. Nah, ini kita keep dulu karena kita belum tahu nilai T dan juga nilai A-nya berapa. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini bisa kita substitusikan, gitu, sehingga kita bisa menemukan nilai-nilai di sini kita T-nya ya. Kita urutkan jadi T sama dengan 2A plus 14,92. Nah, nilai T ini kita masukkan ke persamaan
2 di sini gitu ya. Sehingga jadinya 19,6 min 2A, salah kurang ya. 2A plus 14,92. Jadi 19,6 min 92 ya. Min 2A min 14,92 sama dengan 2A gitu ya. Nah, ini kemudian yang komponen yang A kita satukan, yang angka kita masukkan dengan konstanta angka. Berarti tinggal 19,6 min kali min, ini plus ya, maaf, ini plus. Min kali plus min 14,92. Terus kan ini sama dengan 2A. Nah, 2A yang di sini kita pindahkan ruas ke sebelah sini. Karena ini awalnya positif dikalikan negatif, berarti kan dia min ya. Min 2A. Kalau min 2A kita pindah ruas menjadi plus 2A. Sehingga di sini jadi 4A. Nah, jadi ini. Ya. Nah, sekarang kita kurangi, kita ketemu 4,68 sama dengan 4A. Sehingga A adalah 4,68. Ini kita pindah ruas ke sini jadi dibagi 4 adalah 1,17 meter per second. Jadi percepatannya sebesar ini.